Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang pertama jelas kita mengingatkan agar kita terus memperbesar syukur kita. Walaupun kata-kata ini sering berulang, tapi janganlah kita bosan dengan kata-kata ini, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat saking banyaknya sampai tidak bisa dihitung. Tetapi upaya syaitan baik dari kalangan jin dan manusia atau hawa nafsu kita sendiri sering melupakannya. Dan tatkala lupa nikmat, maka akan cepat datang kesedihan, kesusahan. Yang kedua, kita juga jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepandai apapun kita, sebanyak apapun pengalaman kita, ada keadaan di mana kita lalai, keadaan di mana di luar kontrol kita. Maka tatkala kita berdoa, berapa banyak orang yang dianggap akan binasa selamat dengan doanya, dan berapa banyak orang yang merasa tidak akan pernah terjadi apa-apa, kemudian datang musibah yang tak terduga karena Allah SWT tidak melindungi dirinya dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk Allah, baik yang diketahui ataupun yang tidak terlihat. Sehingga di sini senantiasa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada hadirin semuanya, dan juga pada sepuh dan bini sepuh Masjid Musola Nurul Hikmah. Saya nggak bisa nyebutkan satu persatu ya. Jadi dalam kesempatan kita kali ini, kalau kita mau ungkapkan, banyak sekali sebenarnya ya, banyak sekali. Yang pertama ada di antara kita yang diberi oleh Allah kemudahan ya untuk mengerjakan umroh ini. Ini yang pertama, ini yang saya rasa begitu saya masuk ke sini. Ya, diberi kemudahan mau ke tanah suci. Dan ini merupakan tanda baik bagi lingkungan dan tanda kemungkinan akan diberi rezeki yang lebih banyak. Ini rezeki yang lebih banyak. Padahal rezeki kan bukan hanya materi, ketenangan. Nah, berarti diberi rezeki baik materi, ketenangan, ataupun kebaikan yang lain yang kita nggak tahu. Karena Allah SWT berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh." Ini
Ayatnya sampai sini. Walaupun ada ya ayat berikutnya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi yang kita ambil di sini karena yang bertalian dengan apa yang Allah mudahkan kepada kita. Jadi Allah SWT menjelaskan jikalau penduduk satu kampung, satu negeri, atau ini satu lingkungan, ya, satu lingkungan, satu gerumbul, ya, satu gerumbul, satu warga beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kata Allah SWT, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya Allah akan bukakan barokah. Barokah itu ada yang mengartikan baqaul khair fid dunya wal akhirah. Tetapnya kebaikan baik di dunia ataupun akhirat. Ada yang mengartikan begitu. Ada juga yang mengartikan ziyadatul khair fid dunya wal akhirah. Tambahan kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Ini namanya barokah. Akan dibuka barokahnya oleh Allah. Berarti kalau misalnya dikasih rezeki berupa tempat tinggal, makanan, pakaian, ternak, ladang, ataupun yang lainnya, jabatan misalnya, tapi beriman bertakwa ditambah barokahnya. Sebagaimana tadi definisi dari langit dan bumi. Nah, sementara di antara kita ada yang berangkat, dan ini tetap menjadikan sebab kebaikan bagi yang lainnya. Sebagaimana kalau ada di satu negeri berbuat jelek, itu pun bisa menjadi sebab kerusakan bagi yang lainnya. Ya, seperti pepatah mengatakan su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang jelek itu menular. Kalau akhlak yang baik ya menular tapi pelan. Tetapi kalau kemudian terus-menerus akan diikuti, maka akan menjadi kebaikan yang merata, dan ini menjadi sebab kebaikan yang bisa dirasakan bukan hanya oleh masyarakat yang ada di situ, bahkan sampai yang lainnya. Ini yang pertama yang saya rasakan tatkala saya masuk ke masjid ini. Yang pertama, makanya kita doakan yang mau berangkat diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan seterusnya dari kebaikan lah. Cuman kalau disebutkan kan memakan waktu. Kesehatan, kekuatan, khusyuk, ya di sana doanya makbul, di sana ya diganti rezekinya yang mungkin sudah dikeluarkan. Ya, dan memang ada hal yang kita harus ingat ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan yang kedua, ada hal yang kita harus ingat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa saja yang kalian keluarkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Jadi jangan khawatir kalau kita misalnya mengeluarkan dari kebaikan itu nanti hilang gitu, enggak, bahkan akan balik gitu. Pasti akan balik. Yang kadang orang kalau mau mengeluarkan sesuatu kan bayangannya hilang. Padahal nanti akan diganti lagi oleh Allah SWT. Nah, maka yang berangkat semoga ya diberi ganti yang lebih banyak lagi oleh Allah SWT dari iman, takwa, pahala, rezeki dan seterusnya. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ini pada perjalanan umroh ini ternyata di waktu yang mulia sebenarnya, ya. Jadi perjalanan umroh, ya, kita pengajiannya biasa aja ya, jadi biar kayak suasana biasa lah. Ya. Jadi perjalanan umroh itu perjalanan yang kalau kita rinci itu meliputi sekian banyak amalan-amalan yang berpahala besar. Ya, kalau kita rinci nih, misalnya mengeluarkan dananya tadi itu sudah pahala. Kemudian dari sisi berangkatnya itu sudah pahala. Berangkatnya, misalnya dari Jakarta sampai ke sana, itu sudah pahala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathun da'awatun mustajabatun la syakka fihinna." Ya, Rasulullah SAW mengatakan ada 3 doa
mustajabatun, yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah. La syakka fihinna, yang tidak boleh diragukan tentang doa ini pasti dikabulkan. Yang pertama, dakwatul musafir, doanya orang yang safar. Kalau mau umroh di Kali Beji napa teng pundi niki, Pak? Umroh lho. Napa teng pundi? Tanah suci kan safar. Akar umroh nang Kali Beji bae saged. Wong apa doa sing penting kan niate, apa-apa kan niate daripada kae mangkat nang tanah suci niate mbung apa, mending aku nang Kali Beji wis niat umroh kan umroh. Leres apa mboten leres? Mboten, mesti harus safar. Dan safarnya ini ya lama lah dari sini sampai Jakarta dan seterusnya, itu masih dalam kategori safar itu. Dan doanya mustajabah. Makanya kalau lagi safar, kesempatan untuk berdoa. Kadang orang nggak pingin safar, tetapi dia ingin berdoa, akhirnya dia memilih untuk apa? Safar. Misalnya aku safar meng Jakarta misalnya. Kan dalam perjalanan itu dari sini sampai Jakarta, misalnya mau silaturahmi. Dan tadinya nggak niat silaturahmi, tapi biar safar dia silaturahmi. Tujuannya apa? Biar menggunakan waktu safar tadi untuk berdoa di kereta, di pesawat dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, la syakka fihinna, jangan kalian ragu, pasti dikabulkan, kata Rasulullah. Yang pertama doanya siapa? Musafir. Yang kedua, dakwatul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Kalau doanya orang tua kepada anaknya sifatnya umum. Makanya yang paling berbahaya bagi orang tua adalah tatkala marah kemudian keluar kata-kata kepada anaknya. Makanya kalau kita lagi marah luar biasa kepada anak kita, kata-kata yang jelek harus diganti dengan kata-kata yang bagus. Karena itu makbul. Dasar kamu bocah pinter gitu misalnya. Masa bal-balan balik ke tengah pintu. Mungkin mainnya mulai dari ibadah zuhur, pulangnya 6:30. Kan keterlaluan ya kan? Daripada kita katakan dasar bocah kayak anak jin misalnya. Kowe anak jin apa anak ketek misalnya. Waduh, jangan, hindarkan. Bocah kok blubut banget iki. Anake sapa janjane kowe? Jangan, ya kan? Ya anake dheweke sing ngomong niku. Tahan. Ini yang paling sulit. Yang paling sulit, nggih. Yang paling sulit. Kowe janjane bocah apa setan gepeng sih? Setan gepeng nggih. Setan gepeng telah memperdaya dari balita sampai kesepuan. Saya pernah lihat kesepuan lagi ngapa janjane? Lagi gim-giman. Ya Allah, umur 70 bolu, belum puluh gim-giman ya Allah. Ya Allah. Zaman riyen mboten-mboten nggih? Mboten siki lho. Kesepuan zaman siki gim-giman lho, Masya Allah. Berarti kakek dan nenek milenial. Nah, niki. Katanya generasi milenial, kakek dan neneknya juga kesababan milenial itu. Yaitu doa orang tua kepada anaknya. Yang ketiga adalah dakwatus shaim, doanya orang yang berpuasa. Ini 3 doa yang pasti dikabulkan, dan diantaranya yang mau safar ini, apalagi perjalanan ibadah, insya Allah ya jangan sampai terlena ini. Ini saat-saat istimewa sebenarnya. Saat-saat apa? Istimewa. Karena tidak setiap waktu bisa safar seperti itu. Ini yang pertama ada safarnya, kemudian ada tawafnya, ada sa'inya, dan juga ada amalan-amalan yang lain yang kalau dibahas sangat banyak. Kalau dibahas sangat apa? Banyak. Seperti dalil-dalil yang biasa didengar,
yang udah apal dalam masalah ini, ya, Rasulullah SAW mengatakan al-umrah ilal umrah kafaratun bainahuma idza ujtunibatil kabair. Rasulullah SAW mengatakan umroh yang satu ke umroh yang berikutnya ini sebagai penghapus dari dosa-dosa, ya, di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Ya, jadi cara menghapuskan dosa, ya, misalnya kita ada rezeki lagi, ada tekad lagi, 5 tahun kemarin kita sudah berangkat, ada rezeki lagi, berangkat lagi untuk menghapuskan dosa. Ini dalil-dalil yang sudah banyak diketahui. Umroh, ya, umroh. Di samping dalil-dalil lain yang orang sudah tahu, ben ngertos apa ben kelalan nggih Pak nggih? Ben ngertos nggih? Oh dereng ngalah nggih, padahal kan sering loh. Ibaratnya populer, nggih. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunuba kama yanfil kir khabathal hadith. Ikutilah umrah dan haji, karena keduanya yang pertama menghapuskan dosa. Dosa itu adalah seperti racun dalam tubuh. Jadi kalau orang banyak dosanya, seperti tubuh banyak racunnya. Makanya kalau orang yang banyak dosanya dijak masjid, rasane kayak melebung open. Nah, pengajian rampung ora lah, aku anak gawean sedela tok, mbuke lah kayak melebung open gitu. Yang lebih parah lagi weruh masjid kayak weruh open, kayak panas aku orang kana. Ya. Tapi kalau hatinya bersih, ya, seperti di dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli fi yawma la dhilla illa dhillu, di antaranya adalah wasyabun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya, Rasulullah mengatakan ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi kalau misalnya imannya lagi kuat, jangankan kesepuannya, pemudanya aja hatinya bisa terpaut dengan masjid. Padahal umumnya yang terpaut dengan masjid adalah kesepuan. Ya pantas wis tua ya nang masjid. Dekat cile. Iki sing ngendika Pak Rahmat lho sanes kilo nggih. Kok ngerti tambah. Wong sing pedak pacule wis nang masjid bae. Nyinggung nggih, nyinggung. Ya KPKP sih insyaallah wis pedak pacule nggih, insyaallah KPKP. Nggih, wong sing bakul pacul bae, edak pacule nggih. Bakul pacul, bakul lading orang kan. Nggih. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan yang sudah haji suruh haji lagi, yang sudah umrah lagi, karena pertama menghapuskan dosa. Kalau dosanya itu bersih, jiwanya itu lebih plong. Ya, kenapa kok banyak orang stres? Sebenarnya bukan karena problemnya yang banyak, dosanya ini jarang dibersihkan. Dosanya jarang dilupakan. Jarang diingat, sering dilupakan. Karena suka melupakan dosa, akhirnya mudah apa? Stres. Karena jadinya mudah apa? Stres. Ini, tapi aku dosanya akeh. Keman dan mumet, alhamdulillah kena ngurangi dosa. Itu. Akhirnya stresnya turun. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan wal faqra, dan kemiskinan. Ternyata kemiskinannya ini dihapuskan dengan sebab tadi pengulangan baik umroh ataupun haji. Ilhadirun azani wa azakumullah, juga di antara yang sering diketahui tatkala orang ke tanah suci adalah keutamaan yang memang tidak bisa dibandingkan di tempat lain. Itu hanya ada di situ, yaitu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Itu nggak bisa dilawan.
Rasulullah SAW tatkala berada di Masjid Nabawi mengatakan sholatu fi masjidi hadza afdalu alfu sholatin mimma siwahu illa masjidil haram fa innahu mi'atu alafin Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya sholat di masjidku ini satu rakaatnya sama saja dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Jadi kalau di sana satu rakaat, di sini sama saja berapa? 1000 rakaat. Kalau di sana 17 rakaat, berarti di sini 17.000 rakaat. Itu kalau mengerjakan cuman sholat fardu, tidak sholat rawatib, tidak tahajud, tidak sholat-sholat yang lainnya. Itu satu hari sudah dapat 17.000 rakaat. 17.000 ya dibagi ketemunya berapa tahun itu nanti. Lah kalau di Mekah 100.000 rakaat. Sehingga misalnya di sana satu rakaat, di sini berapa? 100.000. Kalau di sana 17 rakaat berarti sehari, berarti kali 100.000. Nah, ini kalau dihitung-hitung karena ya perjalanan kita itu bakal lama, orang pasti tidak mau ketinggalan kecuali ingin ke sana. Ya. Ada pepatah mengatakan begini, man arafa bu'das safaris ta'adda, sing sapa wonge ngerti bakalan arep adoh anggone arep tumindak, mongko wong kue mau pasti arep persiapan. Ya. Maka orang itu pasti akan persiapan. Man arafa bu'das safaris ta'adda, barang siapa yang tahu kalau perjalanannya bakal lama, bakal jauh, pasti dia akan mempersiapkan bekal yang banyak, mempersiapkan segala sesuatu yang lebih, karena perjalanan panjang. Nah, perjalanan kita tatkala kita sudah berada di bawah tanah, ini perjalanan yang sangat apa? Panjang dan lama. Jadi yang meninggal ya pada zamannya Nabi Musa, Firaun misalnya, sampai sekarang itu masih di bawah tanah. Ya, dari zaman ada masih di bawah tanah. Sampai kapan? Terus nanti entah kapan kiamatnya baru jembual, coba bayangkan. Berarti panjang yang sangat lama ini. Berarti kalau perjalanannya panjang, pasti pakai yang namanya manajemen, pasti pakai yang namanya kalkulasi. Dan kalkulasi yang paling gampang, wis ngerti ya mending meng tanah suci bae daripada sholat nang masjid apa nih Pak? Nurul Hikmah kesuwen mengana bae sing wis nyelengi niku cara perhitungan. Nah, makanya orang-orang beriman itu dengan hal yang semacam ini akhirnya cara hidupnya pasti harus apa? Harus dibangun di atas perhitungan, di atas manajemen. Pasti karena ada perhitungan-perhitungan yang kita itu udah sholat. Kalau dihitung, ada yang pernah ngitung itu ya, itu kan sekitar 350 tahun itu. Ya, coba dihitung ya. 17 kali 100.000 ketemunya berapa? Ya kan? Nggih, 700 berapa hari berarti itu? Sehari berapa? Enggak, maksudnya kalau di lentreng-lentreng ketemunya berapa hari di itu kan? Kalau setahun kan 350 hari, ketemunya berapa tahun? Lah kali berapa hari di sana? Wah, itu lama itu ketemunya ya kan? Wah, kita sholat di sini selama itu enggak mungkin kuat. Tapi golek duit sing nggo biayai karena insyaallah kuat, mending iya gitu. Karena ini nanti yang menjadi milik kita sesungguhnya. Yang menjadi milik kita sesungguhnya, istri pasti pergi, anak pasti pergi, semuanya yang mencintai kita tatkala kita berada dalam kubur pasti meninggalkan kita, pasti itu. Ya, yang secantik apapun, ya, tatkala dia mau meninggal dunia dan suaminya sangat cinta yang luar biasa, Mas, tolong aku ingin bukti cintamu, temani aku di liang lahatku sepekan saja. Kira-kira mau tatkala istrinya berada di liang lahat, suaminya yang sangat cinta kepada dirinya menemani di liang lahat selama enggak usah sepekan, sehari, mau apa tidak mau? Tidak mau.
nggak mau. Yang mau nemeni adalah amalannya. Ini dalil-dalil yang biasa dipakai tentang masalah umroh. Ya, padahal dalil-dalil yang lain banyak. Nah, dan dalil-dalil ini sahih. Maknanya pasti akan didapatkan bagi mereka yang mengerjakan kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas, makanya mohon diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ya, dan ini sering dibahas. Kemudian ada yang menarik umroh yang saat ini kita berada pada bulan Sya'ban. Ini yang menarik ya. Jadi di samping umrohnya, safarnya tadi, sholatnya dan seterusnya, ternyata berada pada bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya catatan amalan hamba yang bersifat tahunan. Ya. Jadi catatan hamba itu ada yang dilaporkan harian, ada harian yaitu pagi dan petang. Ya, petang itu asar, kalau pagi itu subuh. Ya, makanya malaikat malam naik ke langit itu waktu subuh. Ya, waktu subuh naik. Ya, naik waktu subuh. Ya, di sini juga ketemu kan. Nah, malaikatnya naik, kemudian nanti malaikat siang ya naik ke langit waktu asar. Dan di waktu asar ini turun malaikat apa? Malam. Jadi malaikat malam turun pas asar, malaikat subuh atau malaikat siang naik pas asar. Saya dipun pahami nggih? Nggih. Jadi sing malaikat jaga bengi mudune asar, malaikat sing jaga awan munggahe asar. Jadi pas waktu asar ketemu nih. Pas waktu subuh juga keduanya ketemu ini, karena shift-shiftannya di situ. Ini dua shift-shiftan, pagi sama ini. Lah akhirnya tatkala yang malaikat siang ini naik ke langit waktu asar ditanya oleh Allah, "Gimana keadaan hambaku tatkala kamu tinggalkan itu?" "Saya tinggalkan hambamu dalam keadaan sholat." Ya. Kemudian gantian lagi tadi, "Bagaimana tatkala kamu tinggalkan hambaku?" Semuanya menjawab dalam keadaan sholat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Aku tidak ingin tatkala catatan amalanku diangkat kecuali aku dalam keadaan puasa." Ya, dalam keadaan apa? Puasa. Ini kalau yang pekanan, yaitu Senin dan Kamis. Kalau yang harian tadi pagi itu dalilnya juga banyak. Di antaranya kalau pagi ya kan, Allah SWT mengatakan wassalat wa Qur'anul fajri wa Qur'anul fajri innahu kana masyhuda, dan juga bacaan Al-Qur'an pada waktu sholat subuh, dan itu disaksikan oleh para malaikat. Kalau asar, Rasulullah SAW mengatakan hafidhu sholatakum was sholatul wusta, jagalah oleh kalian sholat kalian dan sholat asar. Dan juga Rasulullah mengatakan man taraka sholatal asri muta'ammidan faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja maka sungguh dia telah kufur. Jadi sholat asar ini sholat yang Masya Allah ya, punya keutamaan yang sangat besar karena terjadinya peristiwa pelaporan amalan. Senin Kamis juga demikian pelaporan amalan ya, ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan apa? Tahunan. Ya, kalau misalnya di sekolah kan ada misalnya tes harian, tes pekanan. Terus kalau yang tahunan istilahnya apa? Yang tahunan? Semesteran. Ya, ini bukan semesteran, tahunan. semesteran tahunan. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih dipentingkan, yang harian, yang pekanan, atau yang tahunan? Semua, betul.
Tentunya ya orang yang tahunan tadi, walaupun secara umum semua. Ya kan? Kan nilai terakhir itu kan pada tahunan itu. Ya, nilai yang terakhirnya tentunya pada tahunannya. Walaupun ya ini harus bagus, tapi yang namanya orang kan kadang hariannya lolos. Pekanannya apa? Lolos. Lah ini tahunannya masa mau lolos. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan begini di dalam hadits Usama bin Zaid bin Harithah. Tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ini memperbanyak puasa yang tidak pernah engkau lakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Ini kenapa ya Rasulullah?" Ya maksudnya puasa pada bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah menjawab, "Innahu syahrun yaghfalu fi nas wa yarfa'u bihil a'mal wa anna ahabbu an turfa'a amali wa anna sha'im." Rasulullah menyebutkan karena pada bulan Sya'ban ini adalah bulan yang kebanyakan manusia lupa untuk ibadah. Nah, lupa untuk apa? Ibadah. Ya, tentunya ya bagi masyarakat yang apa ya, yang tahu sadar betul dengan ucapan Rasulullah. Karena pas bulan haram mereka beribadah. Nah, ya kan? Ternyata Rajab itu kan bulan haram. Ternyata habis Rajab itu apa? Sya'ban. Nah, Sya'ban ini bukan bulan haram. Nah, setelah bulan haram masuk bulan apa? Ramadan. Lah bayangan mereka wong gebetes ngibadah ngesuk bulan ngarep ngibadah maning, berarti siki kan ngaso gitu loh. Gitu. Itu. Makanya ada hal yang sering menjebak manusia. Contoh begini nih. Nih ya, ini kemarin saya suruh ngisi pengajian judulnya kayak gini di Kebumen. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kalau kita lihat dalam masalah pengajian ini sudah dalil banyak sekali lah ya begitu. Cuman kita ingin melihat berkah yang betul-betul berkah. Maka kalau kita lihat ada 3 unsurnya. Pertama, sebelum masuk Ramadan. Yang kedua, tatkala di bulan Ramadan. Yang ketiga, setelah Ramadan. Nah, kebanyakan orang tatkala habis Ramadan itu rasanya ngaso. Rasanya apa? Ngaso. Gimana? Bahkan kadang belum selesai Ramadan rasanya wis ngaso, wis lewat Ramadan nih. Buktine bakul bakso nang pasar Gombong laris niku. Nek bakul klambi aku ora bahas. Tukang jahit orang bahas. Nang kena ke tukang jahit masalahnya. Tapi bakul bakso loh siang hari loh. Lah ini yang namanya jebakan. Ini namanya apa? Jebakan Batman ini, bahaya. Nah, makanya tatkala manusia tadi di bulan haram beribadah, masuk bulan Sya'ban merasa bukan haram, nanti mau Ramadan beribadah lagi, akhirnya ngaso. Lah tatkala ngaso padahal ini belum saatnya ngaso, akhirnya Rasulullah ingin menghidupkan dengan ibadah. Sehingga Rasulullah SAW sebagaimana yang dikisahkan dalam banyak hadis, ada yang mengatakan pada bulan Sya'ban puasa full selama 1 bulan. Ada juga yang mengatakan tidaklah Rasulullah SAW berpuasa 2 bulan secara berturut-turut berurutan kecuali pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Tetapi yang benar Rasulullah itu tidak full 100% ibadah di bulan Sya'ban, maksudnya tidak puasa full di bulan Sya'ban, tetapi hampir ya 100%, tapi tidak 100%. Ya, cuman hampir, sehingga orang mengatakan seperti apa? Full tadi penuh. Nah, ini yang menjadi pembahasan yaitu tatkala umroh tadi, ya. Jadi umroh di saat ini di bulan Sya'ban ini semoga termasuk ya dalam kategori menghidupkan ibadah di saat
orang sedang loyo beribadah, sehingga pahalanya lebih apa? Besar. Jadi orang beribadah di saat orang loyo ibadah, pahalanya lebih apa? Besar. Tuh, contohnya ya pada tengah malam bangun untuk sholat malam, itu pahalanya lebih besar. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, Inna afdalas sholati rajuli fi jawfil lail. Sesungguhnya seutama-utama sholatnya seseorang di malam yang sudah larut. Tentunya habis bangun tidur. Karena apa? Karena jarang orang yang mengerjakannya. Ini diantara keutamaan orang beribadah di saat orang lalai. Yang dibahas di sini diantaranya pas bulan Sya'ban. Dan amalan-amalan di bulan Sya'ban ini nilainya hampir sama dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Sehingga bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan disebut dengan tau'amah. Tau'amah itu saudara kembar. Oke, jadi Ramadan karo Sya'ban gue ibaratnya 11 12 beda tapi mirip gitu. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini adalah persiapan di bulan Ramadan. Barang siapa yang sudah siap di bulan Sya'ban masuk Ramadan, jiwanya lebih tertata. Sahur enteng, puasane enteng, tarawih apa? Enteng. Walaupun orang akan mandang, kayak wong dene semangat banget ya. Tapi dia menjalankannya enteng. Dengan orang yang tidak persiapan sebelumnya. Yang tidak persiapan sebelumnya, biasanya awal Ramadan karena tahu keutamaannya sangat besar, semangatnya full. Akhirnya masjidnya juga apa? Penuh. Masjidnya penuh itu. Nanti kalau sudah mulai pertengahan Ramadan, masjidnya mulai apa? Susut. Di akhir Ramadan yang sudah merupakan klimaks daripada keutamaan di bulan Ramadan, wis pada bakso. Ini waduh meleset. Syawal, masjidnya kosong. Nek zaman gemin. Ampun tadi iki nang pantai Petanan pada dangdutan. Ya Allah. Ya ibaratnya wis mbawon, hasil bawonannya dibuang. Jadi hasil bawonnya itu dijaga loh. Karena ini nanti akan buat teman kita tatkala dikubur. Jadi amal itu dijaga. Ya. Apa ada dalilnya? Ada. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, Ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dan juga di dalam hadis yang lainnya, wala takun kallatin naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkatha. Kalian jangan seperti para wanita-wanita yang mengurai tenunannya min ba'di quwwatin angkatha, setelah jadi kain kemudian dicerai-beraikan. Lah maksudnya gimana? Ngibadah gue janjane pada baik kayak wong nenun. Langgar nenun kekunoan ya pada baik kayak wong jahit. Nah, nek jahit sakit mudeng nggih. Jahit mudeng, nek ora mudeng ya udah wong kali biji lah seneng mawon. Dadi nggih wong ibadah niku nggih beramal soleh seperti orang apa? Jahit. Esuk ngantekan sore nggih wis dadi lengan, wis dadi kraw, wis dipasang napa? Sleting, benik dan sebagainya. Nggih, kuwi ket esuk ngantekan bengi. Lah barang bengi wis dadi kaos niku nggih paling gari mung di bener-bener sethithik paling karo disetrika malah copoti maning niku. Nggih, kayak benike kurang gede ketok. Kayak sletingnya kecilikan ganti. Wah, kayak buringe kurang kandel ganti karo nggih karo kandi misalnya. Wah. Men mantap. Wah. Nggih.
Ora keren ge. Siki kan sing keren kan klambi sing ana bolong-bolong kayak gitu, ketok lagi, disiwir-siwir kan main gaul. Wah, sudah akhirnya bongkar lagi. Padahal udah jadi tinggal dipasang, dipajang. Ya. Pagi wah ki ternyata wingi dewek salah. Ya dewek salah, ki kudune men bener-bener dibalik maning. Lah ini capek. Jadi kalau kita punya amalan wis dadi siji ibaratnya kelambi siji. Dadi siji maning siji terus begitu. Ya. Karena ini nanti buat sangu ini. Ya, buat apa? Sangu. Ya, karena nanti sangu yang paling dibutuhkan seperti yang Allah katakan, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu dengan bekal karena sebagus-bagus bekal itu adalah ketakwaan. Maksudnya ya amalan itu. Ya, karena malaikat enggak mau disuap dengan uang, dengan harta, dengan apa enggak mau. Cuman amalan. Makanya tatkala kita beramal soleh dijaga. Lihat cara jaganya bagaimana? Persiapan. Maka orang yang lebih persiapan, maka dia akan lebih menjaga dari apa yang dia perjuangkan. Makanya ada doa ya yang terkenal ini. Doanya apa? Terkenal lagi. Ini doanya orang-orang soleh. Tapi Nabi tidak mengucapkan dengan doa ini. Tapi boleh kita berdoa doa ini. Yang penting kita tidak menyandarkan kepada Nabi. Karena kandungannya baik. Yaitu apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sebenarnya ini doa yang berawal dari orang-orang yang pingin sekali mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Sehingga Rajab sudah ancang-ancang. Sya'ban itu ibaratnya sudah 90%. Ya, persiapannya ancang-ancangnya ini. Ramadan sudah 100%. Ya, baik kekuatannya, persiapannya, mentalnya, ilmunya sudah berapa? 100%. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan panen. Makanya Ramadan disebut dengan bulan penuh barokah. Ya. Bulan Ramadan penuh barokah. Dari bulannya sendiri barokah. Dari tidurnya barokah. Dari malamnya barokah. Dari sahurnya barokah. Ya. Segalanya yang bertalian dengan Ramadan itu apa? Barokah. Karena dalam keadaan penuh barokah, umumnya orang kalau disakiti itu kan ngelawan, ya kan? Tapi supaya barokahnya ini jangan hilang, Rasulullah mengatakan wa insaba au ahadun. Apabila ada salah seorang di antara kalian mencela kalian, ada salah orang yang mencela kalian, faqul inni shaim. Katakanlah sesungguhnya apa? Puasa. Aku ki lagi jaga apa lagi puasa. Aku kok ngladeni kowe kok pahalaku ilang. Mo, itu bahasa kitanya. Faqul inni shaim. Ya, bahkan ya semua orang tahu kalau orang enggak puasa ya seger ya, bau mulutnya juga enak. Sedangkan bau mulut orang yang orang yang berpuasa, ya orang yang berpuasa bau mulutnya rata-rata apa? Tidak enak, ya kan? Orang tidak berpuasa bau mulutnya enak apa mboten enak? Mboten, nggih. Tampilannya juga kadang ya kucel, nggih. Kucel ya loyo dan seterusnya. Ya. Tetapi itu menurut manusia. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna la khulufu fammi shaimi atyabu indallah min rihil miski." Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau misik. Minyak wangi yang paling mahal itu adalah apa? Misik. Mahal sekali. Ya. Kalau dengan gaharu mahal mana ya?
dengan gaharu. Gaharu mahal apa murah? Kayu gaharu mahal, ya, mahal. Itu ada juga itu di Karanganyar itu yang pakai bukhur dari kayu gaharu. Jadi minyak wangi bakar itu. Jadi kayak dupa. Nah, kadang Indonesia kan apa? Dupa. Kadang Arab kadang pakai bukhur dikelilingkan. Kayak itu. Sebenarnya itu minyak wangi bakar. Gaharu itu mahal. Tapi misik lebih mahal. Kenapa misik lebih mahal? Karena diambil dari, ada yang mengatakan dari darahnya kijang. Ada yang mengatakan dari kelenjarnya itu. Udah kijang kan harganya mahal lah. Itu minyak wangi dapat berapa? Itu dari binatang itu ternyata misik itu, misik putih yang harum. Kalau misik yang dipakai orang umum itu ya abal-abal ya. Misiknya misik abal-abal, bukan misik yang ada dalam Sahih Bukhari dan seterusnya yang itu memang bersumber dari ya kijang atau kancil ya, ghazal gitu. Begitu. Lah, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau misik, yaitu bau yang harganya mahal, yang enak ya bagi orang-orang yang kenal bau. Kan tidak semua orang kenal bau ya. Tidak kenal bau, kayak kain sutra juga tidak semua orang kenal. Tapi kalau orang yang udah tahu kain sutra, oh jenisnya begini, rasanya begini, orang paham, oh ini enak ini. Bau yang mahal kalau orang yang tahu juga, oh ini mahal, ini murah, ini sedang, ini campuran. Kalau kelasnya kita kan belum ke arah misik sana, belum. Nah di sini dibandingkan dengan misik. Pertanyaannya kenapa? Karena orang yang berpuasa itu adalah menjalankan perintah Allah, sehingga hal-hal yang mungkin dibenci oleh manusia dari dampak dia beribadah kepada Allah, Allah tidak membencinya, bahkan Allah bangga kepadanya. Sehingga bau mulut yang tidak enak bagi manusia karena dia beribadah kepada Allah dengan puasa tadi, di sisi Allah nilainya lebih harum daripada apa? Misik. Sedangkan misik yang menurut manusia itu wangi, sedangkan yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah. Allah nggak peduli dengan wanginya misik yang diagungkan oleh manusia. Begitu. Masya Allah. Berarti bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh apa? Berkah. Nah, persiapannya tadi dari mana? Rojab. Ternyata Rojab kita mandan kelalen. Gini apa mandan? Kan orang dikelingna pas Rojab pun puasa kan boten. Biasa-biasa adem lah. Nah, adem nih. Lah, pas pengajian niki mandan dielingna malih. Nggih. Sebenarnya kalau mau bahas tentang bagaimana bulan Ramadan dan sebagainya, hukum-hukum puasa pas sebelum Ramadan. Kalau pas Ramadan dijelaskan ya nggak apa-apa lah, hanya menguatkan. Tapi pas Ramadan dijelaskan apa yang dikerjakan setelah Ramadan. Karena biasanya ya ini tidak dijelaskan. Tatkala tidak dijelaskan setelah Ramadan, ibaratnya sudah panen, panenannya dibuang begitu saja, boros dengan pahala yang dia telah apa? Kumpulkan. Jadi pahala yang telah dia kumpulkan dijaga. Ya, sehingga ini betul-betul meraih keberkahan. Ya, betul-betul meraih apa? Keberkahan. Maka dalam kesempatan kita kali ini ya kita mohon kepada Allah, ini umrah pada bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban ini seperti saudara kembarnya Ramadan, sehingga apa yang disyariatkan pada bulan Sya'ban, apa yang disyariatkan pada bulan Ramadan nilainya hampir sama dengan apa yang disyariatkan, ya apa yang disyariatkan pada bulan Sya'ban nilainya hampir sama dengan apa yang disyariatkan pada bulan Ramadan. Makanya yang umrah ya semoga tadi ya sebagaimana disebutkan, yang nggak umroh mulai malam itu tahajud, karena pas Ramadan akan apa? Taraweh, ya kan? Mulai baca Quran, karena Ramadan baca apa? Quran. Ya, mulai sahur, karena Ramadan pun akan puasa. Tuh. Dan ada hal yang menakjubkan ya.
Itu ya menakjubkan. Semua orang sudah pernah dengar yang namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku nek pas teng bulan Ramadan sedinten niku nggih khotam Quran 30 juz 2 kali. Nggih. Quran niku pinten juz? 30 juz. Sehari khotam berapa kali? 2 kali. Kita 30 juz setahun udah berapa kali? Ada yang setahun belum khotam kok. Ramadan wingi urung rampung siki ya urung ya kan? Masya Allah. Ya Allah. Ini nanti saingan kita. Jadi Ramadan itu saingannya bukan Jatinegara kali beji. Ning zaman gemen ya Jatinegara kali beji. Nggih. Wetan kalian karo kulon kalian nggih jaman gemen balang-balangan iki. Kalau kelingan melu balang-balangan melu menyaksikan niku. Nggih, wetan-wetanan nggih. Di zaman milenial betul-betul kelalen kabeh nggih. Lo tek amati jaman gemen niku akeh kados niku nggih, seniki hampir mboten enten. Karena sibuk napa? Setan nggih gepeng. Kula nate nganter mebel teng pundi nggih teng Pogung nggih. Lo tanglet, Dek, alamatnya Bu ini mana? Dia cuma lihat ke saya, nggak tahu. Terus, yang ini nih, nggak tahu gitu. Setelah saya tanya-tanya yang lain, rumah yang saya tanyakan itu di belakang orang yang main HP itu. Masya Allah, bocah, setan gepeng. Lah mungkin nek Ramadan niki pesertanya seluruh dunia. Sinang Mekah ya kepen li pahala Ramadan, sinang Madinah ya iya, sinang Amerika ya iya, sinang Jakarta ya iya, nang di bae kabeh berebut. Nah niki mulane aja ngantekan kalah. Niki. Aja ngantekan apa? Kalah. Lah kalau ya men. Ora arep menang-menangan niku. Nek wonten singkatos niku kepripun cara jawab teng atine kula lan panjenengan? Kala ya men, ora arep menang-menangan. Ya ngana kowe sing sregep ibadah, aku ora ya ora apa-apa gitu. Cara jawabnya kepripun teng jero atine dhewek lho, bukan ke orang itu. Cara jawabnya gimana? Ya, amalan itu yang akan menjadi milik kita sesungguhnya tadi. Wong pakaian yang kita miliki, harta yang kita miliki nggak bakalan bersama kita. Istri yang paling sayang juga nggak bakalan sama kita. Teman sejati kita ya amalan kita itu. Semuanya akan meninggalkan kita. Semuanya gitu loh. Ngeri sekali sebenarnya ini. Lah makanya tatkala kita memiliki amalan-amalan, maknanya kita sedang menyiapkan teman-teman terbaik untuk kita. Lah ngenjang nggih. Ger empun sami teng ngisor lemah nggih. Nah, wedi napa seneng nggih ngger teng ngisor lemah nggih? Secara umum wedi. Tetapi banyak orang yang berharap segera nang ngisor lemah. Tuh. Jadi orang-orang yang rajin beribadah kadang mengatakan begini, kapan sih saya istirahatnya gitu. Karena orang beribadah itu capek. Ibadah itu apa? Capek. Cuman tatkala berhenti ibadah, ini kan nggak boleh. Nek maksiat capek apa mboten capek? Capek. Pak dene ora teplek maning duit entong. Pak dene ora mengana maning nggih dengkule wis iyor. Nah, ini maksiat juga capek sama. Aku bosen maksiat lah. Kayak kowe tok isine. Orang ibadah Pak, ora lah. Ibadah ya ora, maksiat ya ora. Bosen kabehnya. Gitu ya. Nah, jadi ibadah ya capek, kemudian maksiat juga capek, gitu capek. Memang hidup ini capek. Nggak ada yang nggak capek, ya. Tidur aja capek. Aku kesel banget. Napa sih? Turu rong dino kayaknya. Turu rong dino ora apa kesel. Ya, lah itu sudah dia minta istirahat. Istirahatnya di mana? Di kubur. Ya, istirahatnya mana? Di kubur. Nah, makanya Rasulullah SAW berdoa, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah maut kami sebagai istirahat kami. Jadi istirahat sudah. Nah, tatkala istirahat di kubur karena tadinya sudah beramal soleh,
ditemani dengan makhluk yang sangat indah dan harum. Ya, yang sangat indah dan harum. Nah, senang ini. Kamu siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Ya, kamu pergi sana, saya nggak kenal. Saya tidak akan pergi. Kenapa kamu pergi? Saya nggak kenal kamu. Kamu begitu indah, begitu bagus gitu. Ya, saya adalah amalanmu tatkala kamu hidup di dunia. Ini lah yang lupa dari beramal, ya, yang lupa dari beramal, akhirnya tatkala dia berada di kubur, tiba-tiba ditemani makhluk yang mengerikan, ya, yang busuk, yang ya tidak sayang, yang jahat, yang terus berada di sampingnya. Sehingga orang yang dikubur ini ketakutan, pergi sana kamu, pergi sana kamu, pergi sana kamu. Kamu siapa? Ya tetap nggak mau pergi, karena yang tidak bisa pisah antara orang, ya, yaitu hanyalah amalannya. Jadi orang itu kan bersatu dengan apa? Dengan amalannya, ya, bersatu dengan apa? Amalannya, pasti bersatu itu, ya, tidak bisa dipisahkan. Ya, amalannya ya orang itu. Nah, makanya di sini ya kalau misalnya ada perasaan loh, kalau ya men, jangan, ya Allah kuatkanlah aku untuk beribadah. Ya makanya ada doa, Allahumma habib ila qulubina iman wa taqwa wa karrih ila qulubina fusuqa wal ihsan. Ya Allah, berikanlah rasa cinta kepada kami kepada keimanan dan ketakwaan. Wa karrih ila qulubina, dan bikin rasa benci di dalam hati kami al fusuqa, perbuatan jelek, wal isyan, dan maksiat. Karena yang menguatkan seseorang untuk beramal adalah apa? Yang menguatkan seseorang dalam beramal napa niki Mbah? Ngapunten para bapak. Sing dewek dadi enteng lho. Kon nglakoni sesuatu tapi enteng niku lho. Niku napa biasane niki? Niki sepuhan kan biasanya pun pengalamannya kathah nggih. Pun kathah ndahar garam nggih kan? Banyak makan garam nggih. Napa Pak sing dadekna wong dadi semangat nglakoni niku Pak, nglakoni sesuatu. Napa? Pahala nggih. Nonton sanesipun sing bare jawab niki pahala napa? Cinta nggih. Lagi seneng cinta niku. Ora bakalan langitku seberangi napa? Gunung kudaki, langitku seberangi. Tidak peduli hujan, tidak peduli badai, aku akan datang ke rumahmu, ya kan? Nah, ini pemuda yang mau melamar calon istrinya. Kenapa? Karena cinta itu. Pang India memang Indonesia nggih mboten. Nah, akhirnya malah ditolak, nggih kan? Karena apa? Cinta. Jadi cinta itu powernya itu cinta. Makanya kalau kita ingin merasakan hal-hal yang berat itu jadi enak, cinta. Itu apa? Cinta ke masjid, cinta amal. Itu akhirnya kok bisa ya nawang kayak gitu? Karena cinta. Sebagaimana orang yang tidak suka mancing itu gumun banget dalam hari wong mancing. Tapi wong sing seneng mancing gumun banget hari wong sing ora gelem mancing. Ana ya wong ora gelem mancing, urung ngerti enake mancing ya mesti. Ya, lah wong sing ora gelem mancing bisa ya mancing ya gitu. Nah, berarti di sini apa? Cinta. Maka kita mohon kepada Allah cinta kepada keimanan dan ketakwaan, sehingga nanti lelahnya tidak menjadi gundah gulana. Karena apa? Cinta. Aku rela capek, aku rela menderita karena cintaku bersama dengan apa yang sedang ku perjuangkan, begitu. Ya, jadi minta apa? Cinta. Dongane pun apa lama dereng? Donga sing wau pun apa lama dereng? Dereng nggih. Cobi sarang-sarang nggih sederenge ditutup nggih. Allahumma habib ila qulubina al-imana wat taqwa. Sepindah malih. Allahumma habib ila qulubina imana wat taqwa wa karrih ila qulubina fusuqa
wal isyan. Artosipun mau sampun nggih, ya Allah berikanlah rasa cinta ke dalam hati kami, iman dan takwa, ya. Dan berikanlah rasa benci di dalam hati kami, kerusakan dan kemaksiatan. Jadi kalau cintanya pada seperti itu, maka dia pun merasakan keindahan pada sesuatu yang menguntungkan dia, menguntungkan orang lain, baik dunia dan akhirat. Tapi kalau cintanya pada perkara yang merusak, maka akan merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Nah, ini doa yang gampang, tapi insya Allah manjur, ya, manjur untuk kita menjalani hidup sehingga kita bahagia dengan kebaikan, ya, bahagia dengan apa? Kebaikan dan memberi kebaikan. Dan semoga baik yang mau berangkat umroh ataupun yang ditinggal umroh sama-sama mendapatkan pahala yang besar, ya. Dan semoga kampung ini, jamaah masjid ini, ya, menjadi kampung yang barokah, yang diberi rezeki, dan jamaahnya menjadi jamaah yang soleh dan soleha, yang diberkahi baik waktunya, tenaganya, pikirannya, dan segala apa yang dia usahakan menjadi pemberat amalan kebaikannya besok di timbangan pada hari kiamat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan syaitan. Apabila ada kata-kata yang menyinggung atau tidak berkenan, saya minta maaf. Walhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo,